ini gue akan ngomongin tentang orang-orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain atau sulit untuk mengatakan tidak pada ajakan atau permintaan orang lain yang biasa kita sebut dengan people pleaser. Nah, kebetulan Sabtu kemarin gue baru aja beres ngisi webinar tentang tema ini, dan menurut gue juga tema ini sangat menarik ya untuk kita bahas, karena ada banyak banget orang yang ada di lingkungan kita yang selalu ngerasa gak enakan ketika misalnya harus nolak ajakan temen, atau akhirnya jadi harus ikut-ikutan padahal sebenarnya dia juga nggak suka atau ngerasa nggak nyaman melakukan hal tertentu misalnya. Dan percayalah, gue juga pernah ada di circle itu gitu, dan gue berusaha untuk keluar karena gue tahu ini toxic banget buat diri gue. Nah, kebetulan Payung Jiwa Sabtu kemarin juga ngajak gue menjadi salah satu pembicaranya, dan webinarnya juga cukup seru menurut gue gitu ya. Jadi thank you untuk Payung Jiwa. Jadi Payung Jiwa ini adalah salah satu akun media sosial Instagram yang sangat aktif untuk membahas tentang isu-isu mental health. Jadi teman-teman boleh follow IG-nya mereka. Oke, kita ngomongin tentang si people pleaser. Jadi dari beberapa referensi, mungkin kita ambil salah satu aja referensi dari sebuah jurnal penelitian yang diteliti oleh Susan Newman, yang mengatakan bahwa people pleaser ini adalah sebutan bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan berbagai macam cara, dan mengabaikan perasaannya, mengabaikan cara pikirnya, dan mengabaikan ide-ide yang ada dalam dirinya, sehingga ini akan memberikan kecenderungan pada orang tersebut untuk menjadi seorang follower. Nah, kalau ditanya people pleaser itu kayak apa, biasanya orang-orang yang people pleaser ini adalah orang-orang yang dengan kepribadian yang rapuh. Kenapa? Karena biasanya mereka agak sulit untuk membedakan perasaan atau memvalidasi perasaan mereka. Misalnya gini, gue lagi sedih nih gitu, tapi lo gak berani ngomong gitu, atau lo kayak ngedinai perasaan lo lagi sedih padahal untuk membahagiakan orang lain gitu. Lo selalu bilang, enggak kok gue gak apa-apa gitu ya. Dan gue juga pernah ngelakuin itu sih gitu, enggak kok gue gak apa-apa gitu, padahal sebenarnya kita juga lagi sedih, kita lagi kesel, kita lagi bete gitu. Nah, kemampuan orang-orang dengan tipe kepribadian yang rapuh, kemampuan mereka untuk memvalidasi perasaan itu biasanya cukup ringkih gitu ya. Jadi agak suka bias gitu antara nggak apa-apa dengan mereka kenapa-napa. Biasanya itu menjadi pembatasnya tuh jadi sangat-sangat minim lah gitu. Nah, kemudian biasanya orang-orang dengan people pleaser ini juga adalah orang-orang yang sangat sulit untuk menentukan skala prioritas mereka, karena mereka selalu cenderung untuk mengedepankan prioritas orang lain gitu. Misalnya lo ada tugas nih gitu, gue ada tugas nih buat ngerjain gini-gini, terus temen lo minta ini dulu dong gitu, bantuin gue selesain ini gitu. Nah, orang-orang dengan people pleaser ini karena mereka selalu ingin membahagiakan orang lain gitu ya, jadi akhirnya mereka oke deh, gak apa-apa deh gue kerjain gitu. Makanya mereka termasuk orang yang sulit juga untuk menentukan skala prioritasnya. Dan biasanya orang people pleaser ini juga mereka cenderung untuk menjadi seorang follower aja gitu, karena mereka selalu mengikuti arus atau alur yang kira-kira menurut mereka itu aman buat mereka gitu. Oke, dari beberapa hal yang gue sebutin tadi, mungkin pertanyaan besar teman-teman adalah kenapa sih orang itu bisa menjadi orang yang gak enakan atau orang yang sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Gue mungkin bisa sebutin ada 3 hal. Yang pertama, yang paling mendasar adalah dari pola asuh biasanya. Pola asuh di mana kita mau nggak mau dibesarkan dengan situasi multicultural. Jadi mungkin dalam satu rumah itu ada berbagai macam suku bangsa, ada beberapa macam background gitu ya, cara berpikir gitu, terus pengalaman. Misalnya dalam satu rumah itu ada kakek, ada nenek, kemudian ada orang tua kita, ada om kita, kemudian baru kita. Coba bayangin ada beberapa generasi dalam satu rumah di mana pengalaman-pengalaman mereka juga bermacam-macam gitu. Nah, gak ada yang salah sih gitu. Mereka pasti akan ngajarin kita untuk sopan santun, untuk saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Tapi permasalahannya kadang biasanya mereka agak suka untuk biasanya mereka suka lupa untuk memvalidasi perasaan kita. Artinya gini, kalau misalnya kita nolak ajakan mereka dalam satu momen tertentu, misalnya nyokap nih ngajakin pergi, yuk temenin lu kondangan yuk gitu. Ya biasanya ya kita kan dulu kalau udah remaja atau udah punya teman-teman geng kan biasanya males ya diajak kondangan gitu. Nah pasti bilang nggak mau gitu. Terus akhirnya dipaksa.
Nah, ketika terpaksa, biasanya kita akan selalu ngerasa nggak nyaman kan dalam situasi itu. Dan kita tuh nggak punya kemampuan untuk bisa ngomong perasaan kita. Nah, dilalahnya orang tua kita juga nggak pernah memvalidasi perasaan kita. Misalnya ngelihat anaknya bete, ya udah dibiarin aja gitu. Ngelihat anaknya cemberut, ya udah dibiarin aja gitu. Nggak pernah ditanya, kamu kenapa sih kesel gitu? Kamu nggak suka ya mama ajak pergi kondangan misalnya gitu. Nah, hal-hal sepele kayak gini itu mengakibatkan kita tuh juga terbiasa mengabaikan perasaan-perasaan yang muncul di diri kita, sehingga kita juga nggak suka nggak peka nih sama apa yang ada atau apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita memiliki persepsi yang rendah terhadap diri kita sendiri. Nah, karena kita tidak biasa memvalidasi perasaan, akhirnya persepsi-persepsi yang muncul terhadap diri kita atau penilaian yang muncul terhadap diri kita biasanya rendah. Karena apa? Karena kita nggak terbiasa untuk speak up, untuk berargumentasi, untuk berdebat, tanda kutip ya, atau misalnya untuk mengungkapkan perasaan kita gitu. Nah, sehingga kita akan lebih cenderung untuk minder dan selalu bertanya, bener nggak ya? Boleh nggak ya gue ngelakuin ini? Kira-kira tepat nggak ya? Gitu. Nah, hal-hal kayak gini itu bikin kita jadi semakin gampang sekali untuk terintimidasi sama orang-orang yang seneng banget nih main sama orang-orang yang people pleaser. Karena menurut mereka, people pleaser ini adalah orang-orang yang paling gampang untuk disetir gitu. Dan yang terakhir adalah tadi karena persepsi diri yang rendah, dan yang ketiga terkait dengan persepsi juga, itu adalah persepsi untuk memahami penerimaan orang yang macam-macam. Kita juga harus bisa memahami bahwa tidak semua orang itu bisa menerima kita dengan caranya kita. Jadi ekspektasinya kita ke orang lain tuh kadang harusnya suka sedikit bisa diturunin gitu. Karena nggak apa-apa kok sebenarnya kalau misalnya jadi orang yang nggak baik-baik aja gitu. Maksudnya ya kita nunjukin kalau emang kita lagi nggak baik-baik aja, dan menurut gue itu sah-sah aja gitu. Cuman kadang persepsi kita yang selalu mengajak kita untuk yuk kuat aja deh, yuk kelihatan oke aja deh gitu, yuk nggak usah marah lah gitu, ngapain gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh jadi bikin semua emosi itu jadi numpuk, dan mungkin sewaktu-waktu akan jadi bom waktu juga buat kita, dan itu juga nggak bagus kan gitu. Nah, terus kalau ditanya apa sih dampaknya? Nah, biasanya dampaknya akan kemana-mana nih gitu. Kalau misalnya kita mau bahas dari sisi dampaknya ya, yang pertama biasanya kita akan sulit untuk menunjukkan perasaan kita atau pemikiran kita. Nah, dalam situasi kerja biasanya kita akan cenderung untuk jadi follower aja, atau dalam satu lingkungan biasanya kita akan lebih cenderung untuk jadi follower aja karena kita ngerasa kita nggak bisa mengungkapkan perasaan dan pemikiran kita karena alasannya gue takut nyakitin dia, gue nggak enak lah gitu, dan sebagainya. Kemudian biasanya kita juga cenderung secara emosi juga labil. Makanya tadi gue bilang di awal, biasanya orang-orang dengan people pleaser ini memiliki tipe kepribadian yang cukup rapuh. Mereka secara emosional juga sangat-sangat gak terkontrol, karena untuk menentukan dan memutuskan pilihan itu mereka selalu membutuhkan argumen dari orang lain atau penilaian dari orang lain. Terus dampak yang berikutnya adalah biasanya kita akan sering untuk menyalahkan diri sendiri. Once kalau terjadi apa-apa, biasanya kita akan selalu bilang, ya itu karena gue deh, pasti karena gue, harusnya gue nggak gini, harusnya gue gitu ya. Dan hal-hal yang kayak gitu justru bikin kita tuh jadi nggak sehat. Dan dampak yang terakhir, mau nggak mau dalam situasi kita nggak bisa mengungkapkan pemikiran, kita nggak bisa mengungkapkan emosi, kemudian kita cenderung labil, kita nggak punya pendirian, kemudian kita juga sering menyalahkan diri sendiri. Itu bisa dipastikan bahwa secara mental kita juga pasti akan terganggu. Ya paling nggak kita mulai dari situasi yang penuh tekanan, stres gitu ya, terus kita kayak nggak bisa all out gitu, terus kita kayak mau ngomong aja susah gitu, apa yang ada dalam pikiran kita itu nggak bisa kita komunikasikan, dan biasanya juga akan menimbulkan hal-hal yang tingkat stresnya beda-beda gitu. Nah, dari itulah gimana caranya untuk kita bisa keluar menjadi orang yang lebih nice untuk bisa ngomong ke orang lain. Yang pertama, satu,
kenali dulu diri kita. Biasanya kalau kita kenalin diri kita sendiri, kita akan lebih cenderung untuk bisa lebih terbuka. Kita akan lebih tahu apa yang jadi skala prioritas kita dan apa yang menjadi tujuan kita. Terus setelah itu kita rubah persepsi kita. Kita harus pahami, gak apa-apa loh, gak apa-apa kalau misalnya kita tuh kenapa-napa gitu. It's okay not to be okay, itu penting banget gitu. Karena kita nggak bisa terlihat sempurna 100% di depan orang lain gitu. Iya, kalau misalnya kita ada kesalahan dan kita memang melakukan kesalahan, solusinya iya dihadapi gitu. Udah nggak ada lagi, kita nggak mungkin lari dari itu gitu kan. Jadi ubah persepsi kita untuk kita tuh bisa lebih aware dan lebih bisa memahami ada banyak cara kok untuk bisa diterima dalam sebuah lingkungan, bukan karena hanya kita pengen diterima dalam sebuah lingkungan terus kita jadi ikut-ikutan gitu. Dan yang terakhir adalah ubah sikap kita, dimana kita juga berhak bahagia dan mulai belajar untuk mengatakan tidak itu dengan cara yang asertif dan cara yang kooperatif. Jadi kalau emang kita nggak suka ya kita bilang baik-baik gitu. Nah dengan hal-hal kayak gini tuh sebenarnya memudahkan kita untuk bisa keluar sih dari circle-nya people pleaser. Well, gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue. Dulu tuh gue sangat nggak enakan sama apapun ya. Gue termasuk orang yang sulit untuk speak up tentang perasaan gue. Gue sih kenceng banget kalau misalnya kita bisa debat gitu ya, ngobrolin tentang kerjaan. Oke lah, gue dari pagi sampai pagi lagi gue bisa jabanin. Tapi giliran kalau udah ngomongin tentang perasaan, gue termasuk orang yang sulit banget untuk ngomong. Gue sedih nih, gue kesel nih, gue marah nih gitu. Karena tuh tadi kalau misalnya gue omongin, gue ngerasa nggak enak. Enak nggak ya nanti kalau misalnya gue curhat sama dia, nanti siapa tahu dia juga lagi ada masalah, dia lagi ada ini dan itu gitu. Akhirnya semua masalah tuh gue keep sendiri gitu, sampai bikin gue tuh stres banget. Dan gue ngerasa kayak ya ampun, hidup gue kayak gimana ya, kayak terkungkung aja gitu dari sisi perasaan. Gue nggak bisa ngomong gitu, dan akhirnya memang pusing sendiri. Dan percayalah itu capek banget. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi orang yang terlalu nice sama orang lain, ya kalian siap-siap aja deh, mentalnya juga terganggu gitu. Secara emosional gue juga labil waktu itu. Gue kayak gampang nangis, terus mood swing banget gitu. Karena apa? Karena gue nggak bisa memvalidasi perasaan gue gitu. Mungkin gue bisa ngomong ke diri gue, oke, gue sedih nih gitu. Tapi apakah ketika gue sedih gue bisa ngomong ke orang lain gitu kan? Atau orang siapa ya yang bisa gue ajak ngobrol gitu? Ya itu juga jadi satu hal yang sulit gitu. Nah, salah satu turn back pointnya gue kenapa gue bisa jadi orang yang cukup asertif sekarang adalah gue berusaha untuk mengenali diri gue, karena gue tahu dampaknya gitu. Dampaknya tuh bikin gue tuh secara psikologis tuh capek banget gitu. Gue selalu mengikuti maunya orang yang ada di sekitar gue gitu. Contoh, misalnya saat gue mau ngambil sebuah pilihan, oke, gue akan ngelakuin A gitu ya. Kemudian orang-orang yang di sekitar gue, jangan dong karena begini, jangan dong karena begitu, jangan dong. Akhirnya gue pusing sendiri. Gue sempet 3 bulan drop karena gue ngerasa kayaknya gue kayak nggak bisa milih apapun yang gue mau gitu. Dan akhirnya gue frustasi sendiri gitu. Intinya sih kalau kalian mau bisa keluar dari situ adalah kalian punya keinginan yang kuat emang mau keluar dari situ. Karena menurut gue kalau people pleaser ini kalian nggak kuat keinginannya buat berubah gitu, kalian akan gampang kembali lagi ke circle itu gitu. Nah, jadi menurut gue sebenarnya nggak ada yang salah sama orang yang baik ke orang. Gue nggak ngajak kalian untuk jahat ke orang lain juga sih gitu. Cuma maksud gue, yuk belajar untuk lebih peka memvalidasi perasaan kalian. Kapan kalian suka, kapan kalian gak suka gitu. Dan itu bisa diomongin kok. Semua itu bisa selesai dengan komunikasi. Tinggal diomongin baik-baik, secara asertif, secara kooperatif. Menurut gue apa yang ada di dalam pikiran dan ide kalian juga pasti akan diterima oleh banyak orang gitu. Mudah-mudahan video ini membantu buat kalian semua. Thank you so much for watching ya.